Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama di course Open Modelika. Sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu Open Modelika, maka hal pertama yang perlu dipelajari adalah mengenai apa itu modeling dan apa itu simulation, apa itu memodelkan dan apa itu melakukan simulasi. Baik. Pertama kita akan melihat dulu kurang lebih ini adalah isi yang akan kita sampaikan di video kali ini ya. Kita akan membahas lebih dulu apa itu sistem, apa itu eksperimen, dan apa itu model, lalu apa itu simulasi, dan terakhir kita akan membicarakan tentang mengevaluasi model. Baik, sekarang kita akan mulai yang pertama yaitu sistem. Nah, sebelum kita membahas tentang modeling, membahas tentang simulasi, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sistem. Sistem secara definisi adalah sebuah objek atau kumpulan dari objek-objek yang memiliki suatu properties yang akan kita pelajari, yang memiliki suatu properties yang akan kita pelajari. Contohnya apa sih? Sistem pembangkit. Contohnya apa lagi? Sistem kendaraan dan sebagainya. Jadi intinya sistem itu adalah kumpulan dari objek-objek, sebuah objek atau kumpulan dari objek-objek. Oke, mungkin secara definisi agak masih kurang terdengar jelas, tapi kita akan coba lihat selanjutnya ya. Nah, sekarang kenapa kita mempelajari sistem? Itu dulu pertanyaannya. Ya. Berbicara sistem, sebenarnya kita yakin ya, teman-teman semua di sini sudah tahu secara gambarannya. Ketika berbicara sistem, sudah ada gambaran tentang sistem itu sendiri. Ya. Namun, kenapa kita mempelajari sebuah sistem? Kenapa kita tuh mempelajari sebuah sistem ini penting? Yang pertama, tentu saja dari point of view sebagai seorang engineer. Maka yang pertama adalah untuk memahami, to understand, untuk memahami sistem tersebut. Untuk memahami sistem tersebut kita harus mempelajari sistem. Kita harus mempelajari sistem. Kemudian tujuannya apa? Untuk membuat sistem tersebut atau untuk memodifikasi juga bisa. Kemudian yang kedua adalah ya, dari sudut pandang kedua, kita mempelajari suatu sistem untuk memenuhi rasa keingintahuan kita. Ini dari sudut pandang dari teman-teman dari sains, ya, dari teman-teman dari MIPA, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu contoh sederhana sistem ya. Setelah kita membahas definisi, sistem itu secara sederhana, ya kita bisa lihat gambarnya. Contoh sederhana di sebelah kiri ini sistem pendulum, sederhana ya, sistem pendulum, gitu ya. Di mana pendulum ini ada bola, kemudian ada tali ya. Ya, kemudian di sini juga dia ada properties yang bisa kita lihat. Ada M, ada sudut theta, ada panjang talinya. Nah, ini semua properties. Jadi ada objek-objeknya, ada propertiesnya. Lalu di tengah ini sudah tidak asing ya. Ini adalah sistem rangkaian RLC ya, atau rangkaian listrik yang terdiri dari ada induktor, ada kapasitor, ada resistor, dan ada sumber tegangan yang sering kita pelajari di buku-buku fisika dulu ya. Itu sebenarnya sistem, termasuk sistem rangkaian listrik. Dia ada objek dan dia ada properties. Nah, beda antara sistem pendulum dengan sistem rangkaian listrik beda. Kalau pendulum nih propertiesnya ada massa pendulum, ada panjang tali. Kalau di rangkaian listrik itu ya propertiesnya mungkin ada arus listrik, ada tegangan dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh tentang sistem. Dan sebelah kanan ini ada lagi yang lebih luas ya, yaitu sebuah sistem rumah ya, sebuah sistem solar heated tap water. Jadi sistem pemanas air menggunakan energi matahari atau solar. Dan ini sistemnya digambarkan lengkap dari mulai ada mataharinya, ya, lalu kemudian ada pemanasnya, ada heaternya, ada pompanya ya, kemudian ada aliran air panasnya kemana gitu. Oke, kita sudah berbicara tentang sistem, dan teman-teman saya yakin ketika berbicara tentang sistem semuanya sudah bisa membayangkan lah apa itu sistem dan sebagainya ya, terlepas dari definisi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Oke, kita lanjut ke sistem berikutnya. Contoh sistem berikutnya ini. Tadi kita sistem-sistem yang sederhana, pendulum, rangkaian RLC. Kemudian cukup mulai agak kompleks, ada itu sistem pemanas air menggunakan energi matahari. Nah, sekarang ini yang lebih kompleks lagi dan lebih banyak komponennya. Ini adalah contoh dari sistem pembangkit listrik, power plant.
Dimana kalau kita lihat power plant yang sebesar itu ya teman-teman, kalau datang ke PLTU di mana misalkan, itu kan gede ya, gede, banyak komponennya. Nah itu tentu sangat kompleks. Kemudian kita bisa menggambarkan sistem tersebut melalui diagram ini misalnya. Jadi untuk mempelajari suatu sistem yang kompleks pun ya kita butuh, kita bisa mempelajari sistem yang kompleks tersebut tentunya dengan diagram yang juga lebih kompleks dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya kita bahas tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mendefinisikan sistem? Itu pentingnya. Kita ambil satu hal ya, Nah, ini misalkan kita masuk ke pendulum dulu. Nah, ketika kita berbicara sistemnya itu yang mana sih? Mungkin ada yang berbicara tentang ya sistem tersebut adalah a system is everything that appear there. Jadi ya apa yang ada di sini itulah sistemnya gitu. Nah, tapi kalimat seperti itu kurang tepat. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bilang oke, sistem pendulum adalah yang ada di sini. Ya wis, berarti oke, kita lihat dia ada panjang propertiesnya. Ya, kan kita bilang nih, sistem pendulum yang mana? Yang semua yang ada di sini itu adalah sistem pendulum. Kalau memang kita mengatakan demikian seperti itu definisi sistemnya, maka akan terbentuk yang pertama. Oke, pertama berarti ada propertiesnya apa aja? Ada panjang, ada masa pendulum, ada. Nah, mulai masuk ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Karena kita berbicara semua yang ada di sini ya, berarti kita juga bisa berbicara tentang konduktivitas elektriknya, struktur kristal dari pendulum dan talinya gitu kan. Pendulumnya, struktur kristalnya. Kalau pendulumnya terbuat dari logam, kemudian juga ada chemical impurities atau ketidakmurnian bahannya, lalu kemudian radioactivity-nya, lalu tensile strength dari bahan bola pendulumnya, lalu surface film of oil masternya, jadi bagaimana kelembapannya, kemudian kontaminasi bakterinya, elastisitasnya, bentuknya, spesifik gravity, dan nggak terbatas. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem itu adalah yang ada di sini, ini sistemnya, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita tidak batasi, itu semuanya bisa jadi properties teman-teman semua. Jadi ya kalau misalkan kita katakan tadi, ya berarti semuanya dari tensile strength-nya si pendulum, dari masanya, dari kekasan permukaannya, dan padahal untuk kita menganalisis satu sistem ini, kita nggak perlu semuanya, kita hanya cukup butuh properties yang penting. Maka sangat lucu ketika kita berbicara untuk kita menganalisis sistem pendulum ini, kita berbicara tentang chemical impurities-nya. Walaupun bisa aja kita ukur ya, chemical impurities bisa, tapi konyol gitu, tidak tepat. Maka di situ mengimplikasikan bahwa setiap material objek itu kan dia punya materi. Nah, itu objek itu punya bahan nih, material. Itu kalau kita berbicara hanya pure materialnya, itu tidak akan terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya para propertiesnya itu sangat banyak gitu ya. Maka harus kita batasi. Dalam suatu sistem ini, properties apa yang penting? Mana yang memang berperan atau memang memang penting untuk kita studi gitu misalkan, untuk kita amati. Jadi tidak semua itu harus kita ukur, tidak semua itu harus kita amati gitu ya. Jadi we should pick out and study the facts. Jadi kita cukup ambil properties atau hal-hal yang penting yang menjadi fokus kita, main interest kita seperti apa. Oke ya. Jadi kita berbicara sistem itu penting. Ini tentang sistem. Oke. Kemudian bagaimana cara kita lanjut lagi ya. Jadi kemudian kedua, sistem itu harus bisa terobservasi dengan baik, harus bisa diamati dengan baik, dan harus bisa dikontrol dengan baik. Maksudnya sistem tersebut ya, supaya kita bisa mempelajarinya ya, dan kita bisa bisa mempelajarinya, maka sistem tersebut itu harus bisa kita amati dan bisa kita kontrol, ya, controllable. Yang mana maksudnya kita bisa kendalikan sistem tersebut melalui input. Nah, itu dia. Ini penting nih. Kita sudah mulai masuk mengarah ke hal yang lebih spesifik tentang sistem. Jadi dalam konteks modeling, dalam konteks simulasi, dalam konteks ini kita harus paham dulu definisi sistemnya seperti apa. Lalu setelah kita tahu sistemnya itu properties yang penting demikian, nah kemudian kita harus tahu sistem ini memang harus bisa dikontrol dan bisa diobservasi, bisa diamati. Kemudian
sistem ini bisa kita kendalikan, bisa kita pengaruhi melalui input. Apa itu input? Jadi sebuah variabel yang bisa mempengaruhi behavior dari sistem tersebut, perilaku dari sistem tersebut. Kemudian nanti outputnya ada, kemudian ada output. Apa itu output? Output adalah sistem atau variabel yang intinya setelah kita memberikan input, seperti apa pengaruhnya, bagaimana sistem itu memberikan reaksinya, bagaimana ketika kita merubah suatu input ke suatu sistem, bagaimana output dari sistem tersebut ya. Yang intinya ya itu ditentukan oleh sistem itu sendiri gitu. Ketika kita berbicara sistem RLC, ketika kita ubah V inputnya gitu kan, maka kita melihat bagaimana arus yang dihasilkan, dan seperti itu ya kurang lebih. Jadi itu input dan output dari suatu sistem. Input kita ubah, output kita akan baca. Output itu adalah hal yang ingin kita observe gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke teman-teman semua ya. Nah, setelah kita berbicara tentang sistem, maka selanjutnya kita akan berbicara tentang eksperimen. Kenapa eksperimen? Karena tadi kita berbicara tentang sistem, yang mana sistem itu harus bisa diobservasi dan dikontrol. Karena kita ingin mempelajari behaviornya, gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan eksperimen. Eksperimen definisinya adalah sebuah proses untuk mencari informasi dari sebuah sistem dengan kita mengexercising inputnya, atau kita memvariasikan inputnya, atau kita merubah-rubah inputnya. Itu intinya. Jadi itulah kenapa ada eksperimen. Tujuannya memang untuk mempelajari suatu sistem. Gitu ya. Nah, di sini ada poin penting ya. At least ya, kita harus bisa mengobserve beberapa output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nih, ya. Lalu kemudian kita bisa mengontrol sistem tersebut melalui input. Nah, ini penting teman. Jadi kembali ke mempelajari tentang sistem ya, dan bagaimana kita bisa mengontrolnya. Kemudian kita bisa memperoleh beberapa output, yang mana itu yang parameter yang ingin kita gali ya, ingin kita pelajari. Contohnya seperti apa? Ini ada si Prandtl, salah satu ilmuwan besar di bidang mekanika fluida. Dia melakukan eksperimen di dalam sebuah fluid test channel, gitu ya. Gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya kita harus paham juga posisi eksperimen itu untuk apa. Setelah kita membahas tentang sistem. Baik. Tapi ada beberapa hal yang penting ya. Beberapa hal yang penting tentang sistem. Ya, yang pertama adalah eksperimen itu terlalu mahal. Kalau eksperimennya itu simple, sederhana mungkin ya. Tapi ketika eksperimen itu membutuhkan alat-alat ukur yang semakin canggih, semakin ribet, ya, konstruksinya semakin ribet, maka eksperimen tentu membutuhkan banyak biaya. Yang kedua adalah eksperimen itu seringkali berbahaya gitu. Nah, maksudnya berbahaya seperti apa? Ya, terkadang memang eksperimen itu melibatkan banyak hal-hal yang berbahaya seperti temperatur yang tinggi dan sebagainya, dan eksperimen itu ada resiko-resiko ya. Baik. Kemudian yang ketiga, sistem. Terkadang ketika kita ingin mempelajari sebuah sistem tersebut memang belum ada, karena memang belum ada sistemnya. Kita baru desain ya. Dan kasus ini yaitu untuk sistem yang baru kita akan desain. Jadi bayangkan kita mau mendesain, tetapi kita ingin menilai hasil desainnya itu, kalau kita belum ada alatnya, bagaimana cara kita bisa menilai gitu ya. Nah, dan ini yang juga yang paling penting ya, untuk sistem dengan skala yang besar, dengan jumlah objek yang banyak, ini bisa berpotensi banyak parameter-parameter yang tidak bisa diakses dan juga tidak terkontrol. Nah, ini penting teman-teman semua, gitu ya. Baik, ini kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian setelah kita berbicara tentang eksperimen, kita akan masuk ke tentang model. Nah, itulah kenapa tadi kita membahas tentang beberapa kelemahan atau kekurangan dari eksperimen. Maka di sini kita mulai masuk ke model. Apa itu model? Kita lihat definisinya. A model can be used to answer question about a system without doing an experiment on the real system. Nah, inilah sebenarnya jawaban dari beberapa kelemahan-kelemahan dari eksperimen. Jadi, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan pemodelan. Ya.
Jadi untuk menggantikan eksperimen tentu butuh alat-alat ya, aparatus alat uji eksperimen. Maka kita bisa menggantikan ya, alternatif dengan cara apa? Menggunakan model. Model ini dapat digunakan untuk bisa mencari tahu apa yang ingin kita tahu, apa yang ingin kita cari tahu, itu bisa kita menggunakan model. Jadi untuk menjawab atau untuk sebagai satu alternatif untuk bisa mempelajari sebuah sistem tanpa melakukan eksperimen. Itu sederhana. Nah, kita ada beberapa poin di sini ya. Pertama, model dari sebuah sistem mungkin hanya bisa valid untuk satu atau dua kasus tertentu. Ya. Karena memang pemodelan itu kadang dia spesifik. Ya. Misalkan ada satu kasus tertentu kita bikin modelnya. Nah, belum tentu model yang sudah jadi itu bisa berlaku untuk kasus yang lain. Ini penting gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita berbicara tentang validasi. Ini penting. Model itu harus valid gitu kan. Nah, dan walaupun demikian, model itu harus kita validasi. Validasi dengan apa? Dengan eksperimen lagi-lagi gitu ya. Dengan eksperimen. Oke. Jadi memang tetap sih, walaupun bagaimanapun tetap kehadiran eksperimen itu tetap dibutuhkan. Nah, kemudian beberapa model itu ada beberapa jenis ya. Ada verbal model, ada physical model. Tapi di sini kita akan berfokus di mathematical model karena inilah domain dari si OpenModelica adalah mathematical model. Jadi mathematical model ini dia bisa merepresentasikan suatu sistem dengan berbagai cara seperti misalkan dengan persamaan, dengan fungsi, atau dengan matriks, dengan komputer programming, apapun itu ya. Contohnya nih pendulum ini kita bisa menggunakan mathematical model, kita definisikan dengan menggunakan persamaan ini ya teman-teman semua. Ini persamaan percepatan pendulum, lalu bisa kita buatkan sebuah matriks dan nanti akan bisa jadi sebuah bahasa pemrograman nih OpenModelica ya seperti ini, yang mana ini kita bisa dari model matematika itu bisa kita jadikan sebuah model seperti itu ya. Oke. Setelah kita berbicara tentang model, maka selanjutnya adalah simulasi. Nah, ini dia. Simulasi adalah eksperimen yang dilakukan pada sebuah model. Maksudnya apa? Jadi simulasi itu seakan-akan kita melakukan eksperimen virtual atau eksperimen yang bukan sesungguhnya, tapi itu melalui sebuah model. Jadi eksperimen tapi bukan menggunakan alat-alat uji yang real, tapi menggunakan sebuah model pendekatan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita akan berfokus ya, karena kini kita bahas tentang OpenModelica, kita akan berfokus pada mathematical model saja. Oke, yang mana memang di sini bahasannya untuk OpenModelica. Nah, beberapa contoh simulasi model itu contohnya misalkan ya, simulasi dari sebuah proses industri seperti misalkan industri manufaktur, untuk kita mempelajari bagaimana sih behavior dari sebuah pabrik, karena pabrik itu kan terdiri dari banyak komponen gitu kan, di mana komponen tersebut itu harus satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan. Bagaimana jika ini berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap komponen yang lain. Nah, ini penting. Itu sangat kompleks teman-teman, sangat kompleks begitu ya. Ini menjadi dasar yang penting kenapa pemodelan sistem itu sangat penting ya, untuk kita bisa dapatkan gambaran yang menyeluruh gitu ya. Ini contohnya simulasi dari sebuah proses di dalam industri ya, tadi manufaktur, kemudian juga bisa proses apa lagi ya, proses proses produksi atau proses kimia dan sebagainya. Kemudian simulasi yang selainnya, misalkan simulasi kendaraan. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar ya, ada simulator pesawat ya, simulator ini ya, kita tanpa harus menerbangkan pesawat yang real, simulator tersebut bisa memberikan experience yang nyata bagaimana sih kalau kita kendalikan pesawat gitu ya. Nah, itu. Dan juga ada simulasi lainnya itu misalkan simulasi fluid flow, simulasi aliran fluida, ataupun simulasi untuk struktur gitu ya. Jadi intinya itulah simulasi ya, untuk salah satu alternatif untuk bisa mempelajari sistem dengan sebuah model ya. Jadi alternatifnya dari eksperimen, walaupun pada ujung-ujungnya kita harus bisa memvalidasi, ini penting. Nah, oke, ini
Ini contohnya nih teman-teman semua. Jadi ini contohnya ini ya. Oke, nah ini contohnya adalah sebuah sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara ya, yang kemudian dibuat sebuah model dan disimulasikan. Ini tentunya menggunakan Open Modelica juga, tapi ini kita pendahuluan dulu gitu. Di sini tentu ya teman-teman tahu ya betapa kompleksnya pembangkit listrik ya, tenaga batu bara. Berbagai macam parameter, komponen begitu kompleksnya. Itu kalau kita mau kita pelajari sistem tersebut, misalkan kita mau datang ke PLTU yang sudah aktif, lalu kita pengen eksperimen, bayangkan saja, berarti satu PLTU harus kita matikan, atau bukan kita matikan, harus kita alihkan dulu fungsinya dari membangkitkan listrik menjadi untuk eksperimen, bayangkan, lalu hanya untuk melakukan untuk menilai suatu sistem. Misalkan kita ingin menilai bagaimana pengaruhnya, atau kita mau melakukan eksperimen di pembangkit tersebut, berarti pembangkitnya harus kita otak-atik ya. Bayangin, jadi untuk melakukan eksperimen satu pembangkit skala besar harus kita otak-atik. Itu kan biayanya sangat besar teman-teman semua, waktunya sangat besar, dan implikasinya juga sangat berbahaya. Ya bisa-bisa nanti kekurangan pasokan listrik karena ada satu pembangkit dialihkan fungsinya hanya untuk eksperimen, kan gitu. Nah, gitu. Tapi kan kalau gitu bisa Pak, kita pakai model sederhana, skala lab itu kadang berarti dia lebih sederhana, tidak bisa menggambarkan secara real yang sedang beroperasi. Nah itulah makanya salah satu fungsi atau alternatifnya kita bisa menggunakan model dan mensimulasikannya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman tahu ya posisinya kita melakukan simulasi itu kenapa, why, gitu ya. Oke, tapi ingat satu hal, remember, ini adalah pendekatan mathematical model. Ini mathematical model. Jadi teman-teman semua, banyak sekarang kita mendapati software yang sudah bisa memberikan begini ya, fitur-fitur yang lengkap, tapi kita lupa sama mathematical modelnya. Kita pembuat model simulasi harus bisa pastikan model matematika yang digunakan itu tepat. Nah itu penting ya. Jadi ingat, ini bukan hanya sekedar mainan, tapi ini kita harus pastikan model yang kita bangun ini adalah based on mathematical model. Berarti harus tepat, kita harus bisa menilai mathematical modelnya tepat gitu ya, walaupun ini digambarkan dengan sebuah grafik yang indah, kurang lebih seperti itu. Nah ini begitu juga dengan ini contohnya, ini adalah sebuah turbin gas ya, turbin gas ini kita bisa modelkan dengan Modelica ya, seperti ini, lalu dia bisa menghasilkan berbagai grafik ya, seperti ini. Dan ingat, tetap ini adalah mathematical model, walaupun di sini kelihatannya canggih, kita harus pastikan kita paham nggak sama setiap komponen, sama setiap model yang ada di sini, persamaan matematikanya itu benar nggak, itu kita harus pastikan. Nah jadi kita akan membahas sekarang tentang several mathematical aspect. Jadi beberapa aspek matematis yang harus kita tahu. Pertama adalah kita harus paham dulu itu jenis persamaannya apa. Nah ini penting gitu ya, jangan cuma asal pakai, kita nggak paham itu persamaan matematika seperti apa. Contohnya persamaan diferensial, atau persamaan persamaan polinomial atau eksponensial dan sebagainya. Lalu misalnya yang kedua, kita harus tahu ketika kita memodelkan suatu atau kita mensimulasikan suatu model, itu kita memodelkannya dalam model dinamik atau statik. Apa itu maksudnya dinamik dan statik? Dinamik itu maksudnya adalah di dalam model kita tersebut itu kita memperhitungkan pengaruh waktu, atau kita bisa bilang time dependent. Kita ingin melihat pengaruh terhadap waktu, ada perubahan terhadap waktu. Adapun untuk model statik, itu kita bisa definisikan sebuah model simulasi itu sebagai model statis atau static models, itu ketika memang dia itu biasanya digambarkan sebagai sistem yang steady, atau dalam sistem yang dalam keadaan setimbang atau equilibrium situations gitu. Sehingga waktu itu tidak berpengaruh gitu. Waktu itu jadi tidak ada perubahan yang signifikan terhadap waktu, maka kita bisa bilang static models. Oke. Lalu ketiga itu juga continuous time atau discrete time. Jadi ketika kita berbicara tentang dynamic model, PR berikutnya adalah
dia ini continue atau discrete. Nah, ini biasanya teman-teman dari elektro ya, itu biasanya berkutat dengan hal ini ya. Dan terakhir, apakah ini datanya adalah kuantitatif atau kualitatif. Jadi itu ya beberapa aspek matematis yang harus diperhatikan. Oke, kemudian selain itu saya ingin membahas tentang reason for simulation ya. Reason for simulation. Jadi kita tadi sudah membahas tentang kekurangan dari eksperimen. Nah, sekarang kita akan perkuat dengan apa sih alasan-alasan lain yang membuat memang kita tuh memang butuh untuk melakukan sebuah simulasi, terutama di hari-hari ini. Yang pertama adalah tadi eksperimen itu mahal. Yang kedua, eksperimen itu berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga ketiga itu seringkali eksperimen itu ketika kita ingin mempelajari sebuah sistem, dinamika suatu sistem, maka itu membutuhkan waktu yang waktu yang itu tidak bisa kita raih dengan tidak memungkinkan gitu ya. Contohnya kita ingin mempelajari sebuah perkembangan universe ya. Perkembangan universe gitu kan. Atau kita ingin melihat suatu pergerakan di dalam lempengan bumi gitu kan. Yang mana kita harus menunggu tahunan gitu, puluhan tahun gitu. Itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dengan adanya simulasi itu kita bisa mengestimasi, misalkan dalam 10 tahun ke depan itu bisa kita estimasi dalam beberapa jam saja misalkan gitu ya. Kemudian salah satunya juga yang menjadikan alasan kita melakukan simulasi karena di eksperimen itu seringkali variabel-variabel itu susah untuk diakses atau sulit untuk diukur atau sulit untuk diperoleh, sulit untuk diukur dan sebagainya. Lalu kemudian dengan simulasi juga kita bisa mudah untuk memanipulasi model tersebut, kita ganti-ganti inputnya atau model tersebut mau kita modifikasi, itu sangat gampang ya, sangat mudah seperti itu ya dibanding eksperimen. Lalu juga untuk simulasi itu bisa terhindar dari adanya faktor-faktor eksternal yang bisa mengganggu hasil dari yang bisa mengganggu gitu ya, yang sebenarnya itu tidak diperlukan tapi mengganggu. Contohnya pengaruh misalkan pengaruh kelembapan atau pengaruh bahkan dari misalkan pengaruh adanya sinar matahari atau misalkan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang itu pengganggu dan kita tidak ingin maksudnya kita tidak harapkan jadi pengaruhnya itu hanya akan mengganggu hasil analisisnya. Kalau di eksperimen dia akan mengganggu hasil eksperimennya. Tapi kalau di simulasi itu bisa terhindarkan, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Dan terakhir juga dia bisa terhindar dari efek secondary effect gitu ya. Atau misalnya ada non linearities dan sebagainya dari sebuah sistem. Oke, nah kemudian tapi dibalik keunggulan simulasi dan modeling, simulasi sebuah model, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Ini saya kasih kata warning ya, karena ini penting. Ada 3 masalah yang terjadi ketika menggunakan simulasi. Yang pertama apa? Yang pertama, falling in love with a model. Kita tuh jatuh cinta sama model ya. Karena begitu mudahnya, begitu powerfulnya simulasi sebuah model, kita terlalu jatuh cinta sehingga kita lupa model itu hanya pendekatan. Tetap yang namanya model ada kekurangan, tetap yang namanya model itu ada error. Yang tetap yang kita inginkan sebenarnya adalah tetap kita harus lihat hasil validasinya benar atau enggak dari model tersebut. Seringkali ketika kita sudah terlalu cinta sama model, maka kita terjustifikasi dengan model. Kita menganggap model kita yang benar. Nah, ini sudah jadi masalah gitu ya. Karena model ini hanya pendekatan, bukan real world, bukan yang sesungguhnya. Dia hanya merepresentasikan ya sebagian lah dari sebuah sistem yang sedang kita analisis kayak gitu ya. Kemudian juga ini yang berbahaya, forcing reality into the constraint of a model. Nah, yang kedua adalah seringkali kita ini ketika membuat model itu, ini kita ingin memaksakan sehingga model itu harus sama persis dengan kondisi aktualnya, kondisi realitas yang ada di lapangan. Itu juga akan menjadi kendala. Kenapa? Karena namanya model itu tentu ya tidak bisa sekompleks, sedetail yang ada di
dunia nyatanya gitu. Namanya model, kalau bisa dia bisa ya, kalau bisa kita membuat model itu yang sederhana, tapi dengan model sederhana ini hasilnya bisa cukup merepresentasikan dari dari realitasnya, dari yang sesungguhnya. Ya ini masalahnya ketika ada orang, oh saya harus modelkan suatu sistem, berarti harus model semirip-mirip mungkin, sedetail-detail mungkin, sedangkan itu jadi masalah. Yang ketiga adalah kita lupa bagaimana akurasi dari model kita, ini penting. Gitu ya. Jadi jadi sangat rentan pengguna simulasi itu melupakan keterbatasan dari model, keterbatasan dari simulasi, validasi dari simulasi itu dilupakan terkadang. Maka salah satu hal yang paling penting ketika kita melakukan simulasi adalah kita harus bisa memvalidasi. Di antaranya apa? Dengan membandingkan hasil simulasi kita dengan experimental result dari sistem yang real. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan verifikasi dan validasi suatu model yang sudah kita buat? Yang pertama adalah critical review. Kita melakukan review terhadap asumsi dan aproksimasi yang kita lakukan di model yang kita buat. Kedua, kita membandingkan. Kita harus membandingkan ya model model kita. Ini nggak wajib sih, tapi terkadang ya ketika kita membuat model itu akan lebih baik ketika kita membandingkan, compare model yang kita buat itu dengan perhitungan analitik untuk kasus-kasus yang sederhana. Yang ketiga, kita bisa mengkomparasikan dengan eksperimental. Ini paling penting ya. Model kita bisa kita validasi dengan membandingkan model yang sudah kita buat, lalu kita simulasikan, lalu kita bandingkan dengan hasil eksperimen yang sesungguhnya. Nah, ini penting. Kemudian ada yang disebut dengan sensitivity analysis, tapi ini kita akan bahas lebih lanjut saja ya. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan pengecekan konsistensi terhadap model yang kita lakukan. Contohnya, dimensinya itu benar atau enggak, persamaannya itu benar atau enggak. Nah itu. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman semua bahasan yang ada di pendahuluan tentang model dan sistem, modeling dan simulations. Jadi saya harap dari materi pertama ini kita sudah tahu pertama kenapa kita melakukan simulasi, apa itu sistem, kenapa kita melakukan simulasi ya, dan apa yang harus diperhatikan ketika melakukan simulasi. Maka selanjutnya dengan kita sudah mendapatkan sedikit insight atau introduction di materi kali ini, selanjutnya kita akan mulai masuk ke Open Modelica. Baik, itu saja dari video sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.